Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Design Thinking akan mempresentasikan rangkuman materi pembelajaran Design Thinking dari pertemuan 1 sampai pertemuan keempat. Dan berikut cuplikannya. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari Design Thinking. Design Thinking adalah suatu proses atau metode pola pikir untuk berempati terhadap permasalahan dan masalah yang berpusat pada manusia. Menurut William Wieser, yang telah mendefinisikan Design Thinking sebagai suatu proses strategi kreatif yang digunakan untuk desainer dalam proses mendesain. Pemikiran desain juga dikaitkan dengan resep atau inovasi produk dan layanan dalam konteks bisnis dan sosial. Beberapa resep ini telah dikritik karena terlalu menyederhanakan proses desain dan meremehkan peran pengetahuan dan keterampilan bisnis dan keterampilan teknis. Lalu, design thinking meliputi proses-proses seperti analisis konteks, penemuan dan pembingkaian masalah, pembuatan ide dan solusi, berpikir kreatif, membuat sketsa dan menggambar, membuat model dan membuat prototipe, lalu menguji dan mengevaluasi. Terima kasih. Tahap-tahap dari Design Thinking. Nah, tahap-tahap dari Design Thinking itu sendiri terbagi menjadi 5 tahap. Dan kita akan mulai bahas dari tahap pertama, yaitu berempati. Nah, pada tahap awal ini kita akan diarahkan dengan bagaimana tahap ini dapat membawa kita berempati dahulu dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Nah, dari berempati ini kita mulai memikirkan tahap berikutnya yang tentunya dilakukan agar kita juga dapat membantu menyelesaikan permasalahan pelanggan. Pada tahap ini, kita mulai dengan mewawancarai pelanggan dan juga berbagi ide dengan pelanggan itu sendiri. Dan yang kedua ada menentukan titik masalah. Dalam menentukan titik masalah ini, kita kemudian merumuskan permasalahan pelanggan yang sebelumnya telah kita wawancarai. Dengan hal itu, kita dapat menemukan titik masalah pelanggan dengan menggarisbawahi masalah-masalah yang disebutkan oleh pelanggan tersebut. Dan yang ketiga yaitu membentuk ide. Nah, setelah kita merumuskan masalah, tentunya kita akan mendapat ide bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, pada langkah ini, kita akan membuat sebuah ide untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan yang keempat yaitu ada prototype. Setelah melewati proses sebelumnya, pada tahap ini kita sudah bisa menyimpulkan ide-ide yang sebelumnya kita rancang. Karena kita sudah memiliki solusi yang jelas. Tahapan ini dilanjutkan dengan membuat atau mencari prototipe produk yang akan diberikan kepada pelanggan. Yang nantinya prototipe produk akan didiskusikan kembali untuk dianalisis lagi apakah sudah cukup baik atau belum dalam mengatasi permasalahan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu ada pengetesan. Setelah membuat prototipe, kita harus memeriksa lagi apakah solusi yang kita berikan benar-benar menjawab kebutuhan pelanggan. Di tahap ini, pada kasus-kasus tertentu, kita dapat melakukan berbagai jenis testing untuk mendapatkan feedback nyata dari pelanggan. Pastikan di akhir tahap ini, kita paham dengan benar apakah aspek yang dapat ditingkatkan lagi untuk kemudian dikembangkan kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem statement. Problem statement adalah suatu masalah yang membutuhkan tindakan secepat mungkin agar situasi dapat diperbaiki. Pernyataan tersebut sepenuhnya objektif dan berfokus ke suatu fakta masalah serta mengabaikan pendapat subjektif. Dalam pemecahan masalahnya, kita harus mengerti apa itu 5W1H, yaitu ada what, who, when, where, why, dan how. Fungsi dari problem statement. Problem statement yang jelas serta ringkas banyak digunakan oleh project team agar membantu mendefinisikan dan memahami apa masalah serta mengembangkan solusi sebaik mungkin. Pernyataan tersebut akan memberikan informasi yang penting terkait pengambilan keputusan atas suatu proyek. Adapun struktur penulisan problem statement yaitu yang pertama menjelaskan sistem dan solusi yang bekerja lebih efisien. Selanjutnya menjelaskan masalah dan mengapa hal tersebut lebih penting. Selanjutnya menjelaskan masalah keuangan. Selanjutnya melakukan riset. Selanjutnya membuat usutan dan ide solusi. Selanjutnya menjelaskan manfaat dan solusi yang diusulkan. Dan yang terakhir menyimpulkan dengan cara meringkas masalah dan solusi. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan membahas tentang problem statement. Problem statement yang kita angkat di sini adalah tentang pembengkakan pengeluaran
yang kita ambil studi kasus dari rekan kelompok kami yaitu Faisal, yang kita uraikan berdasarkan 5W1H. Yang pertama adalah kenapa atau why terjadi pembengkakan pengeluaran di sini karena pengeluaran di atas taraf normal. Lalu siapa yang mengalami pembengkakan pengeluaran? Ya, tentunya masyarakat dan tentunya Faisal itu sendiri sebagai personal. Lalu apa yang menyebabkan pembengkakan pengeluaran? Yaitu kenaikan harga BBM, kenaikan harga pangan, serta pengaruh gaya hidup. Lalu kapan terjadi pembengkakan pengeluaran? Yaitu di tahun 2022, lalu pada saat terjadi flash sale dan saat holiday atau liburan. Lalu di mana terjadi pembengkakan pengeluaran? Kita menjawab yaitu di Indonesia. Lalu bagaimana pembengkakan pengeluaran itu dapat diatasi? Yaitu untuk mengatasi kenaikan BBM dengan cara beralih menggunakan kendaraan listrik, lalu untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih hemat. Itu contoh dari problem statement yang kita angkat dari rekan kita yaitu Faisal. Terima kasih. Pada minggu ketiga, kita telah mempelajari mengenai observe, di mana observe merupakan salah satu tahapan dari 6 tahapan dalam pembelajaran design thinking. Observasi adalah proses penggalian informasi lebih lanjut lagi mengenai persona dan memahami sudut pandang mereka. Berikut adalah 5 tahapan proses observasi yang digunakan oleh kelompok kami. Yang pertama, kami menentukan topik pembahasan yang nantinya akan ditanyakan kepada persona. Yang kedua adalah menentukan objek dan lokasi wawancara. Yang ketiga, mempersiapkan observasi. Yang keempat, mengumpulkan data sekunder yang diperlukan. Dan yang kelima adalah mencatat hasil observasi. Berikut adalah beberapa foto praktik kami di mana kami mewawancarai langsung persona dalam kasus kami. Untuk materi pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya, yaitu Anom Mukni. Kesimpulan yang didapatkan dari tahap observasi adalah ketika proses turun langsung ke lapangan sebagai produsen ataupun analis untuk melihat kondisi pasar. Akan ada banyak hal yang ditemui dan didapati dari kelompok konsumen, target pasar, ataupun segmentasi pasar. Melihat perspektif dari berbagai pihak, membuat kita lebih memahami kebutuhan mereka, baik dari segi konsumen ataupun dari segi kita, yaitu produsen. Salah satu tool yang digunakan kelompok kami dalam melakukan observasi dengan menggunakan user profile, mulai dari description of the persona sampai trends. Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kani dan Zahra. Kali ini saya akan menjelaskan isi dari tabel Customer Journey dan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam mengisi tabel tersebut. Yang pertama, kita mengisi tabel persona itu dengan nama pelanggan. Seperti contoh persona kelompok 1 yaitu diisi dengan nama Kak Faisal Septian. Dan yang kedua yaitu ada skenario. Pada bagian ini kita menuliskan skenario atau hal apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Secara singkatnya kita mengemukakan ide kita. Contoh dari skenario kelompok 1 yaitu penggunaan layanan jasa keuangan dan mengontrol keuangan. Yang ketiga yaitu ada goals and expectation. Pada bagian ini diisi dengan apa pencapaian dan harapan kita dalam penerapan skenario tersebut. Contohnya seperti memiliki finansial yang stabil dan dapat mengatur pengeluaran secara berkala. Setelah itu, kita dapat mulai lagi mengisi tabel dengan metode AISAS. Nah, AISAS itu sendiri merupakan singkatan dari awareness, interest, search, action, dan juga share. Sebelumnya dapat kita lihat dari tabel yang di samping. Yang pertama yaitu berisikan typical journey yang akan kita isi dengan AISAS itu sendiri.
Kemudian ada action yang menyatakan bagaimana action dari ISAS. Lalu ada thinking yang diisi dengan bagaimana pelanggan berkata atau berpikir tentang ide dengan metode ISAS. Kemudian ada emotion yang tentunya akan diisi dengan bagaimana perasaan pelanggan setelah menerapkan ide-ide tersebut. Lalu ada opportunities. Opportunities ini diisi dengan kesempatan-kesempatan apa saja yang akan didapat dari penyelesaian ide ISAS. Dan yang terakhir yaitu ada area of responsibility, di mana bagian ini diisi dengan siapa saja yang bertanggung jawab dalam penanganan ide ISAS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang awareness atau kesadaran dan juga interest atau ketertarikan. Dimulai dari action dari awareness itu sendiri, dapat kita lihat yaitu bisa dilihat dari info sosial media ataupun dari keluarga. Dan jika dari interest itu sendiri berasal dari melihat teman yang dapat mengontrol keuangan dan juga menonton konten menabung. Kemudian thinking. Thinking tersebut diisi dengan pertanyaan apakah pelanggan tersebut dapat membeli barang impiannya untuk awareness, dan juga pertanyaan dari interest yaitu apakah situasi saat ini kita dapat menabung. Lalu ada emotions yang kita dapat dari awareness itu sendiri adalah perasaan kurang puas, dan emotion yang dirasakan oleh pelanggan dari interest memiliki kenaikan satu tingkat yaitu menjadi puas. Kemudian opportunities atau kesempatan dari awareness yaitu kesempatan membeli barang yang lebih murah dan mengikuti workshop health finance pada bagian interest. Dan yang terakhir yaitu area of responsibility atau penanggung jawab yang dari awareness itu adalah dari bagian marketing. Dan untuk interest itu sendiri penanggung jawabnya adalah marketing dan web developer dari aplikasi tersebut. Yang ketiga dari ISAS ada search. Maksud dari search adalah membandingkan sesuatu yang kita butuhkan satu dengan yang lainnya. Action dari search yang kelompok saya cari itu untuk mengontrol keuangan agar dapat membeli barang. Thinking dari search yaitu apakah aplikasi digital memiliki hasil yang signifikan dalam membantu saya. Untuk emotion dari search adalah puas. Opportunities mengetahui perbedaan dari kerja layanan aplikasi Money Lovers dengan lainnya. Area of responsibility-nya adalah marketing dan customer service. Selanjutnya yang keempat dari ISAS adalah action. Maksud action di sini adalah seseorang sudah memutuskan mana yang dipakai atau digunakan. Action dari action adalah menggunakan aplikasi Money Lovers. Thinking dari action, apakah program yang saya terapkan sudah sesuai dengan saya harapkan. Untuk emotionnya itu puas. Dan opportunities-nya mendapatkan course intensif selama 3 bulan, dan untuk area of responsibility-nya adalah aplikasi development dan marketing. Yang terakhir dari bagian ISAS adalah share. Maksud share di sini adalah kita membagi pengalaman kita setelah kita menggunakan atau memakai layanan yang sudah kita pakai. Action dari share yaitu memberi feedback dari sosial media, dan thinking dari share, apakah teman-teman saya memiliki cara yang efisien dari cara yang saya lakukan. Untuk emotion dari share yaitu sangat puas, dan untuk opportunities dari share menjadi member dari Money Lovers, dan area of responsibility-nya adalah diri sendiri dan marketing. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.